Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan lanjutan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, kita masih membahas atau mengkaji sesi kedua dari analisis keseimbangan perekonomian terbuka atau analisis keseimbangan perekonomian 4 sektor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis bagaimana keseimbangan dalam perekonomian terbuka ini bisa terbentuk. Ya, keseimbangan perekonomian bisa terbentuk. Nah, di sini di slide pertama kita akan mencari tahu kapan keseimbangan perekonomian itu akan terbentuk. Nah, keseimbangan perekonomian akan tercapai ketika penawaran agregat atau agregat supply sama dengan agregat pengeluaran agregat, ya, atau agregat expenditure, dan suntikan sama dengan bocoran. Itu penjelasan bagaimana keseimbangan perekonomian terbentuk di dalam perekonomian 4 sektor ini. Yang pertama, analisis tentang bagaimana harus imbangnya penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Kita bisa langsung bahas saja ke bagaimana keseimbangan itu terbentuk, yaitu ketika pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah G atau government expenditure ditambah ekspor dikurangi impor. Nah, itu analisis bagaimana keseimbangan bisa terbentuk antara penawaran agregat dengan pengeluaran agregat. Nah, sedangkan suntikan dan bocoran dalam perekonomian itu terbentuk ketika nilai investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor sama dengan saving ditambah tax atau pajak ditambah impor. Nah, kita langsung saja bahas ke contoh kasus. Nanti detail bagaimana dua keseimbangan itu bisa terbentuk nanti saya akan share materinya. Nah, di sini kita lihat dalam suatu perekonomian mempunyai data-data sebagai berikut, di mana yang pertama nilai fungsi konsumsinya yaitu C 500 ditambah 0,8 YD. Pajaknya 25% dari total pendapatan nasional atau T sama dengan 0,25 Y. Investasi swasta bernilai 500, pengeluaran pemerintah atau G 1000, ekspor 800, impor 10% dari pendapatan nasional, atau jika kita sederhanakan M sama dengan 0,1 Y. Dan satu lagi, pendapatan nasional pada tingkat kesempatan kerja penuh adalah berada pada angka 6.000. Yang pertama, tentukan fungsi konsumsi setelah pajak. Yang kedua, pendapatan nasional pada keseimbangan. Yang ketiga, untuk kesempatan kerja penuh, ketika Y-nya sama dengan 6.000, perubahan yang bagaimanakah yang perlu dibuat? Yang pertama, pilihannya nanti apakah pajak saja yang diturunkan atau pengeluaran pemerintah yang dinaikkan. Kita akan bahas pertanyaan pertama tentang bagaimana fungsi konsumsi setelah pajak. Nah, kita ketahui bahwa tadi di soal tadi, data yang pertama kita peroleh, fungsi konsumsinya C, ya, C sama dengan 0,8 YD. Terus nilai pajak ya itu 25% dari total pendapatan, atau jika disederhanakan T sama dengan 0,25 Y. Nah, yang ditanyakan berapa nilai C-nya ya? Nilai C-nya itu sama dengan kita mencari dulu pendapatan disposable-nya ya, pendapatan disposable-nya. Ya, pendapatan disposable itu YD sama dengan Y pendapatan dikurangi T. Nah, kita peroleh di sini Y-nya itu 1 nanti ya, T-nya itu 0,25 Y. Nah, yang pertama C sama dengan 500 plus 0,8 YD. Nah, YD ini yang harus kita cari pertama kali. Ya, C sama dengan 500 ditambah 0,8, Y itu sama dengan 1Y ya. Y sama dengan 1Y ditambah
dikurangi 0,25Y, C nanti sama dengan 500 ditambah 0,8, 1Y dikurangi 0,25Y, berapa? 0,75Y. Jadi nanti kita punya nih fungsi konsumsi setelah pajaknya, itu C sama dengan 0,8 dikali 0,75, dapatnya 0,6. Ya. Jadi fungsi konsumsi setelah pajaknya nilainya C sama dengan 500 ditambah 0,6Y. Nah, itu ya cara yang pertama untuk mencari fungsi konsumsi setelah pajak. Ini saya rasa cukup bisa dimengerti untuk pertanyaan yang pertama ini. Yang kedua, nah pertanyaan kedua, itu pendapatan nasional pada keseimbangan. Ya, pendapatan nasional pada keseimbangan. Dengan data-data sebagai berikut nih. Konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,6Y, investasi swasta sama dengan 500, pengeluaran pemerintah G atau government expenditure sama dengan 1000, ekspor 800, impor 10% dari pendapatan atau M sama dengan 0,1Y. Yang ditanyakan berapa nilai keseimbangannya? Kita tahu ya, kalau ini caranya kita memasukkan rumus ini nih, rumus keseimbangan. Nah, ya keseimbangan aggregate expenditure dan aggregate supply. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan C plus I plus G ditambah X dikurang M. Nah, kita tahu berapa nilai C-nya. Nilai C-nya di sini 500 ya. Ini yang kita masukkan pertama nih 500. I-nya berapa investasinya? 500 ya, 500 plus 0,6Y ditambah 500 ditambah 1000. 1000 itu dari sini ya. Ditambah 1000 ditambah ekspornya berapa? 800 dari sini. Ya, dari sini dikurangi impor 0,1Y. Nah, yang pertama kita pisahkan dulu ya. Yang pertama nih yang mengandung variabel Y kita simpan di sebelah kiri. Ada Y kan ya, ada plus 0,6Y pindah ke sisi kiri jadi min 0,6Y. Terus ada lagi min 0,1Y pindah ke sisi sebelah kiri jadi plus 0,1Y. Nah, di sebelah kanan ada 500 ya, 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 ya. Jadi yang pertama nanti kita punya di sebelah kiri itu 1Y ya, yaitu sama dengan 1 ya, 1Y 1Y dikurangi 0,6Y ditambah 0,1Y dapatnya 0,5Y ya. Ini 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800, 2800. Jadi Y-nya ya, Y keseimbangannya, keseimbangan pendapatan nasionalnya itu ketika berada pada angka 5.600. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yang harus kita selesaikan yaitu perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Yang pertama, atau dengan menurunkan pajak, atau yang kedua itu menambah pengeluaran pemerintah. Yang pertama kita akan bahas kalau menurunkan pajak ya. Dari data-data yang ada ya, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,8Y, terus I 500, G 1000, X 800, M 0,1Y, T awal itu 0,25Y. Yang ditanya T pada saat ketika pemerintah melakukan kebijakan untuk menurunkan pajak atau T0 di sini yang kita cari tahu. Nah, yang pertama yang harus kita peroleh yaitu
memasukkan dulu fungsi persamaannya, ya, persamaan keseimbangannya, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurang M. Nah, kita tahu Y-nya, Y pada kesempatan kerja penuh itu pada angka 6.000. Ya, jadi 6.000 itu dari mana asalnya? Di soal itu disebutkan bahwa kesempatan kerja penuh terjadi ketika pendapatan nasional sama dengan 6.000. Ya, jadi kita tuliskan ya data-data yang ada di soal itu, Y-nya sama dengan 6.000 pada saat keseimbangan pada saat kesempatan kerja penuh itu 6.000 Y-nya, kemudian nilai C-nya berapa? Nilai C-nya 500 ditambah 0,8 YD. Ya, ini nih yang fungsi konsumsi yang pertama sebelum dikurang pajak. Jadi kita masukkan yang ini lagi, 500 plus 0,8 YD ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Yang pertama nanti kita menentukan dulu nih nilai YD-nya. Ya, karena kan kita ingin mencari nilai pajak barunya berapa nih di sini atau T0-nya ya. 500 ditambah 0,8 YD itu kan sama dengan Y dikurangi T. Berarti kalau di sini yang dicari T0 berarti Y dikurangi T0. Ya. Jadi T0 itu atau kenapa YD itu jadi berubah jadi YD itu dijabarkan lagi ya di sini ya. YD itu sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak. Di sini pajak yang dicari tahu itu T0 ya. 500 itu berasal dari mana? Dari nilai investasinya. G itu government expenditure, nilainya 1000 tadi di soal disebutkan ya. Kemudian ekspornya 800, nilai impornya 0,1 Y. Nah, selanjutnya kita kita keluarkan angka-angka ini ya. 6.000 tetap ya. Kemudian 500 ya. 500 nanti kita ada 500 ini ya di sini. Kemudian ditambah 500 dari sini ya. Kemudian ditambah 1000 ini, kemudian 800 ya. Kemudian 0,8 dari mana ini 0,8? 0,8 itu dari 0,8 dikali Y ya. Jadi 0,8 dikali Y itu 0,8 Y. Terus 0,8 T0 dari mana? Dari sini. 0,8 dikali T0 ya. Jadi 0,8 T0. Kemudian 0,1 Y. 0,1 Y dari sini. Ya. Dari situ. Terus kita peroleh 6.000 sama dengan 2.800. 2.800 itu dari mana? Dari sini nih. Ya. 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dapat 2.800 ya. Ditambah 0,8 Y dikurangi 0,8 T0 dikurangi 0,1 Y. Jadi nanti 6.000 sama dengan 2.800 ditambah 0,8 dikali Y. Y-nya berapa? Y-nya 6.000. Dari sini ya nilai Y ini. Ya, nilai pada keseimbangan kerja penuh kan tadi diperoleh atau diketahui Y-nya 6.000. Jadi 0,8 dikali 6.000 kemudian 0,8 T0 dikurangi 0,1 dikali Y. Y-nya kan kita tahu nih 6.000. Jadi 0,8 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri ya, sama dengan 6.000. 6.000 di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan ya, ke sisi sebelah kanan jadi min 6.000 ya, min 6.000. Terus ini tetap di sebelah kanan jadi plus 2.800 ditambah 4.800. Dari mana 4.800? Dari sini 0,8 dikali
6.000, dapat 4.800. Terus 600 dari mana? Dari sini. Ya, 0,1 dikali 6.000. Jadi 0,8 T0 sama dengan 1000. Ya, 6.000 ditambah 2.800 ditambah 4.800 dikurangi 600 dapatnya 1000. Ya, jadi T0 sama dengan 1000 dibagi 0,8. 0,8 dari sini. Ya. Jadi T0-nya sama dengan 1000 dibagi 0,8, 1250. Nah, kita di sini tahu nih ya, pada saat pajak diturunkan ya, di sini T0-nya T0 yang baru ya, pajak yang baru 1250. Apabila pajak tidak diturunkan pada pendapatan nasional Y sama dengan 6.000, jumlah pajak adalah 0,25Y dikali 6.000 sama dengan T-nya 1.500. Kan di sini pajaknya naikkan di sini ya. Pengurangan pajak pada kesempatan kerja penuh yang diterima adalah 1.250. Manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya 1.500. Dengan demikian untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1.500 T awal nih ya, yang ini dikurangi T0 1.250. Jadi 1.500 dikurangi 1.250 sama dengan 250. Jadi kebijakan yang pertama, ketika kita ingin menaikkan pajak ya, atau ingin mengetahui pengaruh pajak, yang pertama kita cari terlebih dahulu ya nilai T0-nya ya, T0 dengan mengasumsikan atau memasukkan nilai pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh. Ya, nanti diperoleh di sini T0 1.250. Kemudian dibandingkan dengan T awal. T awal itu kita lihat di soal 0,25 dikali nilai Y pada kesempatan kerja penuh 1.500. Nanti kita lihat di sini. T1 atau T awal dikurangi T akhir ya, 1.250 dapatnya 250. Jadi kebijakannya kalau kayak gini berarti pemerintah harus menurunkan pajak sebanyak 250. Nah, opsi yang kedua ya, pilihannya kan yang pertama tuh menurunkan atau menaikkan pajak, yang kedua itu menambah pengeluaran pemerintah. Nah, ini kita bagaimana nih jika pengeluaran pemerintah dinaikkan? Caranya, rumusnya sama ya. Nah, di sini kita ketahui persamaan ya, persamaan keseimbangan itu keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Ya, kita tahu di soal C-nya 500 ya, 500 plus 0,6Y ya. Ini kita balik nih, kalau yang ini kita masukkan setelah dikurangi pajak nilai C-nya ya. Berarti 500 plus 0,6Y. Ya, terus ditambah I-nya 500 ditambah 1000 ditambah G0. Nah, ini nih ya. Tingkat tingkat G0 itu kan di sini berapa nih pengeluaran pemerintah yang baru yang harus dikeluarkan. Ini simbolnya dengan G0 ditambah X-nya 800, M-nya 0,1Y. Jadi kalau kita keluarkan dari persamaan tersebut data-data yang kita peroleh, Y-nya 6.000 ya. Karena kan kesempatan kerja penuhnya itu 6.000, ada angka 6.000. Ditambah 500 ditambah 0,6, Y-nya tadi berapa? 6.000 ditambah 500 ditambah 1000 ya, nilai ininya nilai investasinya, kemudian G-nya. Nah, ini yang akan kita cari tahu, G0 ditambah 800 ditambah 0,1 dikali Y, Y-nya 6.000. Jadi 6.000 sama dengan 500 ya. 0,6 dikali 6.000 3.600, 500
ya, ditambah 1000 dari sini, kemudian G, karena kan ini nggak tahu, belum kita ketahui nilainya berapa, kemudian 800 dikurangi 0,1 dikali 6.000, dapat 600. Jadi 600 sama dengan 5.000 ditambah 3.600 ditambah 5.000 ditambah 1.000, ya, dapat ditambah apa, ditambah 800, ya, ditambah 800 dikurangi 600, ya, dapatnya 6.000 ditambah 5.400 ditambah G0 ditambah 600. Jadi 6.000 sama dengan 5.000, 6.000 sama dengan 5.400 pindah plus 5.400 pindah ke sebelah kiri jadi min 5.400, ya. Min 600 pindah ke sebelah kiri jadi plus 600. Di sini, kemudian di sini G0, ya, sama dengan G0. Jadi 6.000 dikurangi 5.400 ditambah 600 itu 1.200 sama dengan G0. Jadi G0-nya sama dengan 1.200. Nah, ya, berdasarkan perhitungan di atas, untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah harus ditambah, ya. Yang awalnya tadi 1.000, ya, jadi 1.200 atau sama dengan naik sebanyak 200, ya. Jadi pemerintah harus melakukan kebijakan menambah pengeluaran pemerintah, ya. Demikian untuk pertemuan kali ini kita membahas analisis keseimbangan dengan menggunakan persamaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.